mengajak untuk setiap yang hadir di tempat ini bersatu sejenak, kita dapat mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersama-sama kita akan menyembah Tuhan. Kita menyatakan cinta kasih Tuhan pada kita dengan menaikkan pujian, Yesus, kau sungguh baik. Kami undang untuk berdiri, kita akan sembah dan tinggikan nama Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu. Yesus, kau sungguh baik dengan segenap hati kita. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya, kau memujimu.
Terpujilah Engkau Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Termulialah namamu di bumi dan di surga. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia-Mu sehingga kami dapat berada di tempat ini. Kami beribadah kepadamu ya Bapa. Kami percaya bahwa dalam ibadah ini Engkau hadir dan Engkau berkati setiap pribadi yang ikut ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan berkati supaya dapat sampai ke tempat ini dengan selamat bersama-sama dengan kami memuliakan nama Tuhan. Kami percayakan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Pelita Muda Stefanus. Baik, salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu, kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita dengan segala berkat kebaikan-Nya yang terus mengalir, melimpah, di dalam setiap kehidupan kita. Kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita boleh senantiasa kita nikmati di dalam kehidupan kita bersama-sama di pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat. Mari bersama-sama saya mengajak kita arahkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, memuji Dia, menyenangkan hatinya melalui ibadah kita di pagi hari ini. Dan kita buka hati untuk kebenaran firman Tuhan yang akan terus mengingatkan, mengajar, mendidik kita di dalam kebenaran. Selamat beribadah, selamat memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan, ketika kita percaya pada Tuhan, ketika umat Kristen yakin dan percaya akan Tuhan, maka kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada, mujizat pasti terjadi. Kami yang telah ditebus. Bisa bertepuk tangan untuk menaikkan pujian ini, memuliakan nama Tuhan yang telah memberkati kita dan selalu memberkati kita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ
kita berdiri. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah. Pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Nama Tuhan, kita tetap berdiri, kita akan tetap bersorak untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan, karena ini pilihan kita, hidup yang kupilih bersama Yesus Kristus Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku
nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ini kita akan buka kitab suci kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang akan dibantu bacakan oleh Singer dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai yang ke-25, ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya pada saat penyampaian firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Kau berfirman. Yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku percaya padamu. Kami undang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Kita naikkan pujian ini sebagai persiapan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan.
bagimu Tuhan, bagimu Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman, amin Tuhan Yesus, dan sembuhkan, Kau bersabda dan sembuhkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Sekali lagi kau berfirman, dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya, katakan Yesus ku percaya. Mari kita tenang di hadapan hadirat Tuhan. Kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Karena firman Tuhan bagian yang terbaik, yang boleh terus mengoreksi, mendidik, mengajar kita di dalam kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah Roh Kudus boleh menjamah setiap hati kita, sehingga hati kita disiapkan untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini, pagi yang luar biasa kami boleh bersama-sama menyembah, memuji Engkau, memuliakan Engkau melalui setiap pujian, pengagungan dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya apa yang kami persembahkan sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Dan di pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami menerima berkat firman-Mu. Allah Roh Kudus yang melawat menjamah setiap hati kami, baik seluruh jemaat-Mu yang akan menerima kebenaran firman Tuhan maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan di pagi hari ini. Dengan keterbatasan hamba-Mu bersandar, berserah kepada-Mu ya Allah Roh Kudus. Biarlah otoritas dan kuasa-Mu boleh mengalir dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh Engkau perkenan, Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biarlah Engkau sendiri yang dipermuliakan. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara kami ikat patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, Roh Kudus yang berotoritas secara kuat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Salam. Puji Tuhan. Kita sampai di bagian bulan yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi sudah setengah tahun lebih kita menapaki di tahun 2024 ini dengan penuh berkat yang luar biasa tentunya di dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, saya mengambil tema dari firman Tuhan yaitu tetap teguh di dalam Yesus. Karena apa? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya di dalam kehidupan kita bersama-sama seringkali terjadi goncangan-goncangan di dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan bersama-sama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi kondisi yang terjadi secara umum, ya, kehidupan kita di dunia, coba bisa di next, ya, Bapak Ibu saudara, ini beberapa hal yang tentu Bapak Ibu tahu semuanya, ya. Kalau berbicara tentang perang sekarang masih berkecamuk ya di dunia dan itu berpengaruh besar. Berpengaruh kepada apa? Berpengaruh pada ekonomi, berpengaruh pada sisi keuangan,
Saya tidak tahu sekarang nilai tukar dolar berapa ya. Katanya kemarin sampai menyentuh angka 16.000 atau 17.000, saya tidak paham. Tetapi kalau Bapak Ibu saudara, kalau dolarnya naik berarti apa-apa jadi naik. Ya, otomatis yang impor dulu ketika saya masih usaha sarung tangan dari karet itu, saya pernah mengalami 1 minggu terjadi kenaikan 3 kali. Karena apa? Karena dolarnya naik. Jadi karena bahan apa yang untuk memprosesnya, ya bahan kimianya ke impor, jadi otomatis naiknya luar biasa. Sehingga jadi bingung dalam 1 minggu bisa naik 3 kali. Nah itu Bapak Ibu saudara, situasi kondisi global yang sekarang sedang berkecamuk di berbagai belahan dunia, Timur Tengah, ya Rusia, Ukraina sudah sangat lama, tetapi masih terus terjadi. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan bersama-sama, kalau kita lihat ada pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran ya terjadi di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Karena sekarang kan banyak perusahaan yang memakai kecerdasan buatan ya. Kemudian juga situasi kondisi politik yang tidak menentu itu secara umum Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga, di dalam kehidupan kita pasti juga merasakan imbas ya, hal yang terjadi secara global. Ada yang punya masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pendidikan, itu kita bersama-sama alami. Yang Bapak Ibu ingin menyekolahkan anak, ya kemarin baru saja bingung cari sekolah, karena ada sistem zonasi dan lain sebagainya. Nah itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita seringkali menggoncang iman kita sebagai orang-orang percaya, apalagi mendekati Yesus datang yang kedua kali, iblis bekerja keras untuk menggoncang kehidupan orang-orang percaya. Tetapi pada pagi hari ini bagaimana di dalam kehidupan kita, kita mau saudara, karena Allah merindukan kita ini tetap kokoh, tetap teguh di dalam Yesus. Saya membagikan tidak usah panjang-panjang pagi hari ini, saya hanya membagikan 2 hal saja. Yang pertama, saya akan berbicara bagaimana di dalam kehidupan kita, kita tidak melepaskan iman kita kepada Yesus. Alias bertekun dalam iman kepada Yesus. Itu nanti yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang telah bersama-sama kita baca tadi di dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25, khususnya nanti di bagian kedua, berbicara tentang ibadah atau bersekutu. Karena ini yang menjadi salah satu penopang, yang menjadi salah satu faktor bagaimana kita tetap memiliki keteguhan iman di dalam Yesus Kristus sebagai orang-orang percaya. Nah kita masuk di dalam bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertekun dalam iman kepada Yesus, beberapa ayat yang saya cantumkan, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengambil ayat 35. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di dalam penghiburan ya di tempat almarhum Bapak Herdianto. Ayat 35 dari Ibrani pasal 10, di sana dikatakan, saya ambil ayat ini, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Firman Tuhan mengatakan, jangan engkau melepaskan kepercayaanmu, melepaskan imanmu. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ada upah yang menanti. Apa itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Ayat 36 mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Masa depan, kepastian, kehidupan kekal, kepastian, jaminan daripada Yesus. Bagi siapa? Bagi Bapak Ibu Saudara yang bertekun,
yang sungguh-sungguh memegang iman kepada Yesus. Di dalam Ibrani 10 sebelum saya lanjutkan, ayatnya yang ke-23, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sana firman Tuhan mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya itu setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat-ayat ini kita mengetahui betul, karena kalau kita lihat bersama-sama, apa yang ditulis di dalam surat Ibrani, khususnya pasal 10, 11, 12, concernnya kepada iman. Ya. Nanti pasal 11, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana seorang penulis Ibrani menyampaikan tentang apa itu iman, dan dia menyampaikan tentang tokoh-tokoh iman di dalam perjanjian lama, di mana mereka senantiasa teguh berpegang dalam iman. Dan di dalam pasal yang ke-12 itu mengacu kepada kita, menasihati secara langsung kepada kita, bagaimana kita harus berjuang. Itu nanti saya akan uraikan di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bagian yang pertama, bertekun dalam iman kepada Yesus. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Karena beberapa ayat firman Tuhan, mari kita akan lihat di dalam Ibrani pasal 10, saya lanjutkan, ayat 37 sampai 39, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Ia dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Perhatikan ayat 39, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya, dan apa di situ dikatakan beroleh hidup. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kepastian tentang kehidupan yang akan datang, kepastian tentang kekekalan, kepastian tentang surga, kepastian tentang upah yang sudah disiapkan oleh Allah bagi kita. Orang-orang yang bertekun di dalam iman, tentunya bukan sehari dua hari, tetapi kita menyelesaikan semuanya sampai kepada garis akhir. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Bukan kita hanya semangat di depan, semangat di awal, tetapi kemudian di tengah jalan kita berhenti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menghendaki bahwa kita orang-orang yang percaya itu beroleh hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah rancangan Allah, kehendak Allah di dalam kehidupan kita bersama-sama. Makanya kalau kita memperhatikan bersama-sama mengapa kita harus bertekun di dalam iman, Yesus sudah rela mati, berkorban dalam ayat 19 dan ayat yang ke-20, walaupun ini kaitannya nanti dengan ibadah, kaitannya dengan bagaimana kita bersekutu dengan Allah, tetapi hal ini juga perlu saya sampaikan, ayat 19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Tidak seperti dalam perjanjian lama, kalau mau datang kepada Allah harus lewat imam, harus mempersembahkan korban. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah mengorbankan dirinya, sudah memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita punya relasi yang erat dengan Allah. Kapan saja kita bisa datang kepadanya, kapan saja kita bisa datang secara intim dengan Dia, karena kita adalah anak-anaknya. Dia adalah Bapa kita, sebuah hubungan yang sangat erat, yang sangat dekat Bapak Ibu Saudara. Karena Ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita, melalui tabir, yaitu siapa? Dirinya sendiri, Yesus sendiri, yang telah apa? Memperdamaikan, mempersatukan kita. Yang dulu kita terpisah,
sekarang kita telah diperdamaikan dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat bersama-sama dari beberapa ayat, khususnya di dalam Ibrani 10 ayat 35, kemudian ayat 36 sampai 39, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan melepaskan iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus. Meskipun saudara, di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, sekarang kita berhadapan dengan tantangan-tantangan yang tidak ringan. Ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara, yang beriman kepada Yesus, bukan hanya di Indonesia. Kalau saya lihat beberapa waktu yang lalu, di Jakarta itu ada orang-orang yang sedang beribadah, itu digedor-gedor, diteror, Bapak Ibu Saudara. Itu seringkali terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita setiap minggu bisa beribadah, datang kepada Tuhan dengan leluasa. Tuhan mengaruniakan, memberkati dengan tempat yang nyaman, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu penting bagaimana di dalam kehidupan kita ini semakin bertumbuh di dalam Yesus. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama, berbicara tentang ketekunan. Karena di dalam pasal yang ke-11, Bapak Ibu bisa memperhatikan bagaimana di dalam pasal yang ke-11 berbicara tentang saksi-saksi iman. Di sana disampaikan tokoh-tokoh iman yang telah taat, setia, melakukan, mempraktekkan imannya. Siapa dia? Nuh, ada Abraham, ada Ishak, ada Musa, ada Rahab, ada Gideon, ada Daud, ada Yefta, dan masih banyak lagi. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian mari kita akan lihat di dalam pasalnya yang ke-12. Saya ingin membacakan karena ini konsennya adalah bagi Bapak Ibu, bagi kita semuanya. Di dalam pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4, di sana disampaikan nasihat supaya bertekun di dalam iman. Ayat yang pertama dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang atau zaman sekarang ini, saat ini adalah eranya Bapak Ibu, eranya kita, yang sekarang kita sedang bertanding, yang sekarang kita sedang bertekun, yang sekarang kita sedang berjuang. Dan firman Allah mengatakan, sudah ada banyak contoh, banyak teladan. Tentunya teladan yang utama, kalau kita nanti lihat di dalam pasal 12, tentu mengacu sentralnya kepada Yesus. Tetapi kita lihat, di dalam perjanjian lama, orang-orang biasa, seperti Bapak Ibu dan saya, mereka harus berjuang, mereka harus, Bapak Ibu saudara, menghadapi berbagai tantangan di dalam iman mereka, tetapi mereka senantiasa bertekun, tidak melepaskan iman mereka kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Di sini dikatakan apa, Bapak Ibu saudara? Kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi, supaya kita bisa berlomba. Ini sudah sering kali disampaikan, dibahas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beban yang ada di dalam kehidupan kita, segala dosa yang merintangi, di dalam kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, kita setia kepada Tuhan, itulah yang harus kita tanggalkan, yang harus kita lepaskan, yang harus kita pisahkan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa dengan sungguh-sungguh, kita Bapak Ibu Saudara dapat berlomba dengan segenap hati, berlomba dengan tekun. Ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah
selalu akan Yesus, akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jangan melokro, jangan lemah, tetapi tetap kuat Bapak Ibu Saudara. Tetap berpegang teguh kepada Yesus. Ayat yang terakhir, yang keempat, yang ingin saya bacakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain tadi, ya tokoh-tokoh iman, ya saksi-saksi iman di dalam perjanjian lama, di sini disampaikan berbicara tentang Yesus. Mungkin Bapak Ibu Saudara menganggap, lah ya Yesus. Tetapi jangan lupa, Yesus Bapak Ibu Saudara yang ditulis di dalam surat Ibrani ini, Yesus yang dalam keadaan sebagai manusia. Mari kita perhatikan bersama-sama. Bagaimana Yesus bertahan menggenapi rancangan Bapa. Dia tetap di dalam iman Bapak Ibu Saudara. Tidak melepaskan, tidak mengingkari Bapak Ibu Saudara, tetapi bagaimana dia tetap setia sampai akhir. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah memberikan teladan iman bagi Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita bersama-sama. Oleh karena itu, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita alami, apa yang kita tanggung, apa yang kita hadapi itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Yesus. Di sana dikatakan bahwa Yesus itu menanggung segala bantahan, ya, dihina Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia menderita begitu hebat. Tetapi firman Allah mengatakan dia tetap menjalaninya dengan setia sampai kepada akhir. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kekurangan, sakit, kesusahan, duka cita, ya toh, proses hidup, kesulitan, tantangan di dalam hidup, tidak membawa kita lemah, tidak membawa kita putus asa. Tetapi mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, tetap berpegang teguh dalam iman, tetap bertekun di dalam iman kepada Yesus. Jangan melepaskan, karena ada upah yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Salah satu tokoh yang pernah saya baca, yang beberapa kali saya sampaikan, yaitu adalah seorang Polikarpus. Itu seorang uskup dari Smyrna. Usianya 86 tahun ketika dia ditangkap Bapak Ibu Saudara oleh orang-orang yang memusuhi kekristenan. Apa yang terjadi dalam kehidupan Polikarpus? Dia ditekan supaya mengingkari imannya. Tetapi satu statement, satu hal yang disampaikan oleh Polikarpus, 86 tahun, Yesus tidak pernah mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku harus mengkhianati, aku harus mengingkari imanku kepada Yesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah mengiring Tuhan lebih lama, lebih jauh lama dari saya, saudara, perjalanan kita harus selesai pada garis akhir. Bagaimana Bapak Ibu Saudara tetap bertekun, berpegang dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu bagian pertama yang perlu kita renungkan bersama-sama. Bagaimana di dalam kehidupan kita bisa tetap teguh di dalam Yesus. Jangan lepaskan iman kita kepada Yesus. Yang kedua, yang terakhir, saudara-saudara, mari kita akan lihat ayatnya yang ke-25 dari Ibrani pasal yang ke-10. Di situ dimulai dari satu hal yang sangat luar biasa. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Bahkan Bapak Ibu Saudara, ayat 24 itu, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa saya menekankan hal ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kita ini kan keluarga rohani. Bapak Ibu di gereja itu adalah sebuah keluarga rohani. Kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita ini butuh yang lain, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka pentingnya kita ini bersekutu. Kita ini terkoneksi. Pertama kita terkoneksi dengan Tuhan. Ada relasi dengan Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan. Juga ada koneksi dengan sesama. Makanya di dalam firman Tuhan, saling. Berarti ada koneksi, Bapak Ibu Saudara. Jadi, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah minggu tidak boleh kita misalnya berwisata? Ya boleh. Tetapi jangan lupakan ibadah terlebih dahulu. Apakah minggu tidak boleh bekerja? Boleh, tapi ibadah terlebih dahulu. Apakah hari Minggu tidak boleh jagong? Ya boleh, tetapi utamakan ibadah. Jangan tinggalkan ibadah. Mengapa saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Hal ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah memulai dari janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Ibrani pasal 12, coba kita ke belakang. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-15, mari kita perhatikan bersama-sama. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat 15 ini dikatakan jangan kita menjauhkan dari kasih karunia Allah. Karena apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Ketika kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, firman Tuhan mengatakan timbul akar pahit yang mengakibatkan kerusuhan. Akar pahit itu selalu kemudian dampaknya, eksesnya itu sangat besar, menimbulkan kerusuhan. Orang yang kecewa, orang yang sakit hati, orang yang meninggalkan, menjauh daripada Tuhan, yang tidak menyadari akan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Allah yang besar di dalam kehidupannya, pada akhirnya akan seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penting sekali. Dengan ibadah, kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara diberikan dalam 1 minggu, 7 hari, saudara, 1 hari Tuhan menyampaikan kepada kita. Coba kita lihat di dalam Yesaya, ini sebenarnya bagian akhir. Yesaya, Bapak Ibu bisa melihat Yesaya 58. Yesaya 58. Yesaya 58 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan mengatakan demikian, menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat adalah hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu
dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, ayat 14 Bapak Ibu, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberikan makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Bapak Ibu Saudara, bukan saya yang mengatakannya, tapi saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Saudaraku, pentingnya Bapak Ibu Saudara, nanti tentu korelasinya saudara-saudara, bagaimana kita bisa membangun satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain, karena kita ini keluarga rohani, jadi kita bisa memperhatikan satu dengan yang lain. Saudaraku, ini firman Tuhan mengingatkan supaya apa? Kita menghormati hari Sabat. Kita tidak menginjak-injaknya, tidak meremehkannya. Tetapi kita sungguh-sungguh menghormatinya untuk melakukannya dengan setia. Beribadah dengan sungguh-sungguh, menyiapkan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-14, ya pasti ada berkatnya buat orang yang melakukan firman Tuhan. Di sana bagaimana Tuhan itu akan membawa kita kepada kemenangan. Pasti kalau kita melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, saya percaya kita pasti diberkati. Walaupun kita tidak dalam tendensi melakukan firman Tuhan ingin diberkati, tetapi secara otomatis Bapak Ibu Saudara, ketika kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dengan setia, maka kita adalah orang-orang yang pasti dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ya dihindarkan dari hal-hal yang merugikan di dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa ayat firman Tuhan yang perlu kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita ini kan menjadi satu kawanan. Saya membaca domba yang digembalakan, ya, terutama yang ada di Timur Tengah, di Israel, itu kan menjadi satu kawanan. Biasanya yang lepas dari kawanan itu rentan sekali kepada apa? Binatang buas, predator, ya, sehingga diterkam. Kalau Bapak Ibu lihat binatang-binatang buas yang ingin menerkam kawanan, misalnya lembu atau kerbau atau apa, itu biasanya dipisahkan, ya, salah satu dipisahkan dari komunitasnya, ya. Kemudian apa? Baru kemudian diterkam, ditangkap. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat bersama-sama di dalam 1 Petrus. 1 Petrus, ya. Dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8. Mari kita simak bersama-sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jangan memisahkan diri, ya, kita jangan melepaskan diri dari perhimpunan, dari persekutuan. Ada banyak persekutuan. Selasa besok kita ada persekutuan bapak-bapak. Sabtu depan itu ada persekutuan untuk ibu-ibu. Di kelompok kecil ada persekutuan KPW. Yang pemuda-pemuda ada tempat, ada wadahnya sendiri. PKMB dan PMBI memang tantangannya luar biasa. Malam minggu, enaknya jalan-jalan ke Simpang 5. Tetapi saudara, utamakan Tuhan, bersekutu. Di situ, kalau kita lihat tadi dalam kebenaran firman Tuhan, kita ini bisa saling mengasihi, kita bisa saling menolong, kita bisa saling mengingatkan. Ketika Bapak Ibu Saudara berhimpun seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat satu dengan yang lain, memperhatikan.
Selesai ibadah ada sekolah minggu. Bapak Ibu bisa menyaksikan pengalaman-pengalaman hidup. Kita bisa sharing firman Tuhan, berbagi berkat dari firman Tuhan. Nah itu penting. Yang membuat apa? Membuat hidup kita itu semakin kuat, semakin teguh. Karena kita menerima berkat rohani. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sepelekan ibadah. Kalau Bapak Ibu di hari Minggu punya acara, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Tetapi jangan lupa, ibadah terlebih dahulu. Utamakan Tuhan, Bapak Ibu saudara. Sempatkan ibadah. Jangan melupakan ibadah. Karena kalau kita melihat tadi di dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang disampaikan di dalam Ibrani, Bapak Ibu saudara, pasalnya yang ke-10. Jangan kita kemudian menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dengan Bapak Ibu saudara beribadah, Bapak Ibu bersekutu, Bapak Ibu bisa memperhatikan satu dengan yang lain, Bapak Ibu bisa saling mendorong, Bapak Ibu saudara bisa saling mengasihi, saling menasehati. Bahkan firman Allah mengatakan apa? Di dalam ayat 25 bagian akhir, kita harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Bukan semakin kendor, tapi semakin kuat, semakin giat. Satu ayat firman Tuhan di dalam Ayub pasal 4 ayatnya yang keempat. Bapak Ibu bisa membuka bersama-sama. Ayub pasal yang keempat ayatnya yang keempat. Bapak Ibu bisa membuka bersama-sama. Saya bacakan dari ayat 3 dan ayat 4, mari kita perhatikan. Ini pentingnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh tekun beribadah. Bersekutu Bapak Ibu. Ayat 3, sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Kalau Bapak Ibu saudara lihat di dalam tadi Ibrani, pasal yang ke-10 ayat 25, dan beberapa ayat di atasnya, penting sekali Bapak Ibu saudara kita beribadah. Kita terkoneksi dengan Yesus, kita terhubung dengan Yesus, yang membuat kita bertumbuh, yang membuat kita kuat, yang membuat kita teguh. Kita juga terkoneksi dengan sesama. Bapak Ibu bisa membangun yang lain. Bapak Ibu bisa mengasihi yang lain. Bapak Ibu bisa menguatkan yang lain. Karena hal itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu. Tetapi mari kita mengambil bagian. Kalau Bapak Ibu Saudara ditempatkan di sini, di gereja Telogomulyo, kalau Bapak Ibu ditempatkan di kelompok-kelompok kecil, berarti Tuhan ingin supaya Bapak Ibu Saudara boleh menjadi berkat, menguatkan yang lemah, Bapak Ibu Saudara, mengokohkan lutut yang lemas, supaya dikokohkan, dikuatkan, mereka yang jatuh itu dibangunkan. Kita jangan menjadi orang-orang yang kemudian membuat orang lain lemah, orang lain jatuh, orang lain tidak punya pengharapan. Seringkali kita menghakimi, mengata-ngata yang tidak baik, menggosipkan, buang jauh-jauh semuanya itu. Tetapi mari kita gunakan, bagaimana Bapak Ibu kita semuanya dapat membangun satu dengan yang lain. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, sebagai penutup, saudara, ketika di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, marilah saya mengajak Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat, untuk tetap teguh di dalam Yesus. Dengan apa? Ya dengan dua hal yang tadi sudah saya sampaikan. Pegang teguh iman kita kepada Yesus. Dengan segala tantangan apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, jangan melepaskan Yesus dalam hidup kita. Karena ada upah yang menanti. Kepastian, masa depan,
kehidupan yang kekal. Yang kedua, dengan Bapak Ibu Saudara setia beribadah, setia dalam bersekutu, Bapak Ibu bisa dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya iman kita kuat, tetapi Bapak Ibu Saudara dapat menjadi berkat buat saudara-saudara seiman. Mari kita mau belajar menjadi orang-orang yang dewasa, yang bertanggung jawab, yang mau mengasihi, memperhatikan, menguatkan, meneguhkan saudara-saudara kita yang Tuhan tempatkan di sekeliling Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, yang terus mengingatkan kami di tengah-tengah tantangan yang tiada henti di dunia, ketika kami masih Tuhan percayakan berjuang. Tuhan Yesus, kami rindu senantiasa teguh di dalam Engkau, kokoh di dalam Yesus. Biarlah kami senantiasa berpegang, iman kami hanya kepadamu, dan kami terus setia membangun relasi kami melalui persekutuan, melalui ibadah kami, hubungan pribadi kami dengan Engkau. Biarlah benih kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh boleh tertanam di dalam setiap hati umat-Mu, dan firman-Mu itu jadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti menyampaikannya, bila kuasa Roh Kudus yang berbicara lebih dalam, memeteraikannya di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan responi firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian, lingkupiku dengan sayap-Mu. Di saat badai bergelora, kita mau tetap berpegang teguh kepada Yesus. Syukur ya Tuhan Yesus. Mari katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa-Mu. Mari katakan, lingkupiku, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa-Mu, dengan kuasa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Apa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari bersama-sama kita pujikan, lingkupiku dengan sayap-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu
Mari bersama-sama di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang. Mari katakan bersama-sama, ku tenang, tenang sebab kau Allahku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Waktu saya serahkan kepada MC untuk kita melanjutkan ibadah kita dengan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sepekan kita diberkati Tuhan dengan berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan. Jadi tiba saatnya kita akan memberikan terbaik bagi Tuhan. Kami undang yang bertugas untuk persiapan diri dan kita akan naikkan pujian, persiapan untuk memberikan persembahan ini dengan pujian tiang awan, tiang api. Ku tak perlu khawatir. Terhadap apapun, tanganmu yang penuh kasih menopangku tiada henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tanganmu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjaga hidupku dengan kebaikan. Kami undang yang bertugas untuk bisa meninggalkan kantong persembahan. Terhadap apa tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu tahu untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tanganmu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam.
selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Mari kita serahkan persembahan dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang diberikan agar kami bisa menjalankan sebagian firman-Mu dengan memberikan persembahan persepuluhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, Tuhan berkati tangan-tangan yang telah memberi, dan kami percaya Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah-limpah bagi kami semuanya. Kiranya persembahan ini dapat menjadi sarana bagi pelebaran kerajaan-Mu khususnya di Gereja Baptis Indonesia Telkomulyo ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, terima kasih untuk Bapak-Bapak yang sudah melayani. Bapak Ibu Saudara, sebelum nanti Bapak Gembala menutup dalam doa penutup dan doa berkat, mari kita perhatikan. Ada beberapa hal penting yang perlu kita simak berkaitan pengumuman dari gereja. Yang pertama, Ibu Esther Puji Lestari Darwati, atau lebih dikenal dengan Ibu Atmoko dari KPW Daniel, hari Senin yang lalu menjalani operasi di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Mari kita dukung dalam doa untuk kesempurnaan kesembuhannya, dan mohon setiap KPW dapat mengambil bagian dalam pelayanan kasih melalui iuran sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, hari Rabu besok tanggal 17 Juli 2024, kita akan melaksanakan doa dan puasa. Sore harinya jam 18 atau jam 6, mari jemaat hadir dalam ibadah doa dan pujian, dan jam 6 itu ada buka puasa bersama ya sebelum ibadah. Yang ketiga, ini adalah minggu yang kedua, hari Kamis dan Jumat ada persekutuan KPW ya di kelompok masing-masing dimulai jam 7. Mari semua jemaat bergabung dalam kelompok KPW masing-masing. Mari Bapak Ibu semuanya gabung di KPW, di kelompok masing-masing yang dekat dengan Bapak Ibu Saudara berdomisili. Yang keempat, persekutuan PBI bulan ini diadakan pada minggu yang kedua karena permintaan dari tuan rumah ya di minggu ini. Jadi Selasa besok. Untuk itu mengundang kaum pria untuk hadir dalam persekutuan PBI. Hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 jamnya jam 7 atau jam 19 di rumah Bapak Totok Supriyanto di Ketileng Bapak Ibu Saudara. Namun untuk tempat pelaksanaannya akan diadakan di rumah makan Pak Eko, Jalan Ketileng Raya nomor 2. Kita kumpul bareng-bareng di gereja maksimal setengah 7. Bapak-bapak gasik ya, kita kumpul bareng-bareng kemudian bersekutu hari Selasa besok. Semua datang ya, ditunggu di rumah makan Pak Eko ya, di dekatnya rumahnya Pak Toto ini sebenarnya. Yang kelima, mengundang kaum wanita dalam persekutuan BBI pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 jam 16.30 di gereja. Diberitahukan bahwa untuk bulan ini persekutuan BBI dilaksanakan minggu kedua. Untuk selanjutnya akan kembali sebagaimana jadwal semula
yaitu minggu yang ketiga. Yang keenam, ibadah ucapan syukur dalam rangka ulang tahun gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024. Ya, ibadah pertama dan kedua itu disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah yang ketiga adalah perayaan ulang tahun gereja tanpa perjamuan kudus. Mari para pelayan perjamuan kudus dan seluruh jemaat dapat mempersiapkan diri. Yang ketujuh, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan minggu depan, tanggal 21 Juli 2024, jam 11. Mohon semua pengurus mempersiapkan diri dan setiap organisasi yang telah melaksanakan kegiatannya, mohon mempersiapkan laporan pertanggungjawaban. Ya, jangan lupa untuk kegiatan-kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa lihat di lembar samping. Saya tidak usah membacakan satu-satu. Saya hanya mengingatkan, mari kita melaksanakan doa pribadi ya, doa Daniel. Sehari 3 kali kita berdoa. Dan di bawahnya ada jadwal, silahkan diperhatikan, baik untuk pribadi maupun untuk kelompok-kelompok KPW, supaya yang bertugas sungguh-sungguh boleh bertanggung jawab, melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Itu Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, segenap Jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Immanuel Erwan Santoso, kemudian Bapak Lukas Rian Dwipa Dirgantara, anak Airilin Arsak, kemudian Saudari Clarissa Juldo Siwong, dan berikutnya Saudara Julius Maulin Putra, kemudian anak Jovanka Gabriela Patirani, yang terakhir Ibu Rahwel Kumaida. Selamat ulang tahun, panjang umur buat Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih. Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, dan Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara-saudara semuanya yang berulang tahun. Itu hal-hal penting yang perlu kita perhatikan, dan selanjutnya Bapak Gembala akan menutup dalam doa penutup dan doa berkat. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Kita akan berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, agung mulia nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik yang mengasihi kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepada-Mu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati kami, memelihara kami dengan baik dan dengan sempurna, sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, bersujud syukur, menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang teristimewa bagi kami adalah kami telah menerima berkat firman Tuhan yang terus menguatkan kami, menuntun kami, supaya kami terus terpaut tekun di hadapan beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kekuatan bagi kami untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan dengan wibawa surgawi, berkat surgawi sehingga dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu semuanya. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh
baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan bertobat kepadamu melalui gerejamu ini. Berkati seluruh jemaatmu, bahwa mereka bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengerti akan rancangan kehendak-Mu yang baik dan yang sempurna, dengan hidup di dalamnya, dengan beriman kepada Yesus, taat setiakan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Engkau. Kami berdoa untuk saat mereka mencari nafkah, juga diberkati Tuhan, baik dengan bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apapun yang mereka kerjakan untuk kehidupan mereka. Diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik. Kami berdoa untuk mereka yang masih sekolah, masih kuliah, juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga. Suami, istri, anak membangun keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa untuk kaum muda, generasi penerus, tuntun perjalanan hidup masa depan mereka, sehingga berhasil memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau. Kami berdoa untuk setiap kegiatan gereja yang ada di tempat ini, baik melalui PBI, WBI, PKMB, PMB, Sekolah Minggu, KPW, semua diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk membangun iman dan kasih bersama. Juga untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja, termasuk hamba-Mu, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KPW, guru sekolah minggu, kami semua disatukan sebagai anggota tubuh Kristus, bersama-sama untuk melayani di tempat ini, membawa jemaat-Mu bertumbuh di dalam kasih-Mu. Kami berdoa untuk Yayasan Bintang Kasih, juga diberkati Tuhan dengan segala seluruh pengurusnya, supaya dapat berperan untuk memajukan sekolah ini dalam mengemban amanat agung-Mu, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk para guru, diberkati Tuhan, diurapi sehingga dapat mengajar anak-anak dengan kasih dan dengan kesabaran. Kami berdoa untuk sekolahan TK dan KB, Tuhan berkati, kirimkan murid-murid baru, supaya mereka dapat dilandasi, dididik oleh kedasar firman Tuhan di dalam Kristus Yesus, sehingga menjadi anak masa depan yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Atmoko, untuk Ibu Sugianto, untuk Ibu Trimo, Bapak Ibu Yenti, Bapak Arianto, Bapak Eskal Sunardi, Bapak Budi Wibowo, Engkau melawat mereka Tuhan. Jamah mereka, angkat segala sakit berkit mereka. Sembuhkan mereka di dalam bilur-Mu, di dalam kasih-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, kasih-Mu yang besar terhadap saudara kami. Yang sakit rohani,
Kami mohon Roh Kudus membangkitkan mereka supaya mereka kembali setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk anggaran gereja, Tuhan memberkati, mencukupkan untuk operasional gereja, untuk pelayanan di tempat ini. Kami percayakan kepadamu karena kami bekerja di ladang-Mu. Kami berdoa juga untuk kehadiran 350 jiwa yang kami rindukan. Engkau menjamah orang-orang yang kepilih sebagai umat-Mu. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau mereka, untuk membina mereka di dalam kasih-Mu, di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam kemurahan-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami, perjalanan hidup kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus menguasai, memenuhi pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh hati kami. Berikan kami damai sejahtera, sukacita, kekuatan, ketenangan, ketenteraman untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan. Hikmat-Mu terus menuntun perjalanan kami. Kami serahkan semua ini dalam kemurahan-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah saudara beribadah dengan tulus, dengan setia kepada Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, yaitu kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun, membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidup